Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arsul Zuhri, manajer pemasaran komersil BRI Kanca Padang, Kanwil Padang. Nah, kali ini kita akan bicara soal karakter kepemimpinan ya. Nah, tentu saja kalau kita bicara soal pemimpin atau kepemimpinan, banyak hal sebenarnya yang banyak kita bahas. Namun ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Sebagai seorang pemimpin yang unggul, ada ciri-ciri karakter ya yang menjadi landasan bergerak, landasan untuk beraktiviti, landasan untuk menjadi seorang pemimpin yang unggul itu di era yang saat ini. Nah, ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin unggul itu. Di antaranya yang mau kita bahas adalah yang pertama itu adalah karakter seorang pemimpin. Dia harus punya karakter disiplin, dan yang kedua adalah kehormatan. Jadi seorang pemimpin itu yang unggul itu harus punya karakter disiplin dan punya kehormatan. Nah, untuk bisa mampu dan berhasil sebagai seorang pemimpin yang bisa menggerakkan roda dari perusahaan, dora pada tim yang kita pimpin, nah seorang pemimpin harus mempunyai landasan yang tangguh. Nah, apa itu landasan yang tangguh itu? Di antaranya adalah disiplin dan kehormatan. Nah, kalau kita bicara soal kehormatan, kita lihat definisinya dulu. Definisi kehormatan itu seperti apa? Kehormatan adalah di mana suatu sikap, ya, kita menjaga harkat dan martabat pribadi dalam bentuk menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, dan menghargai lembaga kita. Jadi saya harus punya karakter kehormatan, di mana saya bisa menghargai diri saya sendiri. Nah, menghargai diri sendiri ini tentu saya tidak akan melakukan hal-hal yang akan menjatuhkan harga diri saya. Nah, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang akan mendegradasi kehormatan diri saya sendiri. Ya, contohnya saya melakukan tindakan-tindakan non-integritas, misalnya fraud, kemudian membuat suatu perbuatan-perbuatan yang tidak memenuhi rasa keadilan, kemudian di tengah lingkungan masyarakat. Nah, saya bisa menghargai diri saya sendiri sebagai seorang yang punya karakter. Saya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menjatuhkan diri saya sendiri. Hal-hal kecil pun. Nah, itu yang bicara soal kehormatan. Yang kedua, kita bisa menghargai orang lain, menghormati, menjaga kehormatan orang lain. Nah, tentu ini adalah suatu perbuatan di mana kita punya karakter misalnya tidak menjatuhkan kehormatan orang lain, tidak melakukan fitnah, tidak melakukan hal-hal yang sifatnya akan menciderai kehormatan orang lain. Kita respect terhadap semua orang, kita menghormati ide, kita menghormati usulan. Nah, ini adalah karakter yang harus dimiliki kalau bicara soal kehormatan. Kemudian yang ketiga adalah karakter kehormatan itu menghargai, menghormati lembaga kita, menghormati tempat bekerja kita, menghormati Bank BRI. Jadi kalau kita sebagai seorang leader yang punya karakter tangguh itu, kita tentu saja menghargai tempat bekerja kita, menghargai roh dari Bank BRI itu seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karakter unggul itu, seorang leader itu harus punya karakter disiplin. Nah, kalau bicara soal disiplin,
Nah, tentu saja ini mencakup semua aktivitas kita dalam kehidupan. Nah, kalau kita lihat definisi disiplin itu sebenarnya sederhana, adalah disiplin adalah suatu sikap ya untuk selalu mematuhi dan menjaga keseluruhan peraturan yang sudah ada maupun yang akan datang. Nah, kalau kita bicara soal disiplin, nah, maka dia akan berkoneksi dengan integritas. Nah, integritas tentu adalah ketaatan kita dalam menjalankan aturan. Disiplin tidak hanya bicara soal tepat waktu. Disiplin tidak hanya bicara soal bagaimana kita memenuhi suatu perjanjian. Bagaimana kita tidak terlambat dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, disiplin di sini adalah suatu sikap seorang leader itu harus menjaga sikap, ya, bukan hanya datang tepat waktu atau pulang tepat waktu, tapi disiplin itu mencakup cakupan luas. Nah, seperti apa? Nah, disiplin bicara soal perilaku. Nah, perilaku kita yang selalu tepat waktu, oke. Itu kalau disiplin kita kaitkan dengan perilaku. Yang kedua adalah disiplin terhadap administrasi. Ya, artinya apa? Kalau misalnya kita melakukan membuat sebuah aturan, membuat sebuah program, membuat sebuah perencanaan, maka kita harus disiplin juga terhadap pelaksanaan perencanaan tersebut. Kadangkala kita punya perencanaan, tetapi pas eksekusinya kita lalai dalam melakukan apa? Melakukan eksekusinya. Misalnya kita sudah membuat perencanaan program kerja. Misalnya hari pertama harus dilakukan misalnya tindakan untuk melakukan kegiatan marketing. Nah, padahal perencanaan itu sudah diatur, sudah dibuat programnya, namun kita tidak lalai dalam melakukan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi disiplin tidak hanya tepat waktu, tapi disiplin juga disiplin terhadap perencanaan, pembuatan program, dan setelah itu disiplin dalam melakukannya. Nah, kemudian disiplin itu ada juga yang dalam bentuk monitoring. Ya, jadi monitoring ini disiplin terhadap pelaksanaan program, ya, apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita canangkan masuk dalam tahapan monitoring. Nah, yang berikutnya ada tadi kehormatan. Kita sudah bicara soal menghormati diri sendiri, tidak mau melecehkan diri sendiri, menurunkan harkat dan martabat diri sendiri, kemudian menghormati orang lain, tidak mau menjatuhkan harga diri orang lain karena sesuatu kepentingan. Nah, kadang ada pertanyaan, Pak, kalau kita marah, misalnya lagi rapat nih, lagi bukan soal rapat yang lagi briefing pagi atau lagi kita kedatangan briefing, kemudian pada saat itu kita menjustifikasi, menyalahkan apa yang dilakukan oleh anggota tim. Nah, apakah itu termasuk tidak menghormati orang lain? Nah, ini kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Nah, tentu kita harus bedakan mana yang menyampaikan sesuatu, ya, instruksi, kemudian tidak dilakukan oleh anggota tim, kemudian kita mengingatkan. Nah, apakah itu termasuk tidak menghormati orang lain? Bukan begitu maksudnya. Tetapi adalah ketika orang lain berbuat salah, maka yang pertama itu adalah kita menghormati diri kita sendiri. Ya, untuk apa? Misalnya jelas-jelas seorang pekerja ini salah dan diketahui oleh banyak orang, namun kita sebagai seorang leader tidak menegur, tidak menyampaikan sesuatu dengan benar, maka orang lain, pekerja-pekerja lain juga kurang respect dengan apa yang kita lakukan, mungkin karena kedekatan dan sebagainya. Nah, jadi
menghormati orang lain itu tentu saja kita tidak bicara soal personality, tapi kalau soal pekerjaan ya silakan. Ada seorang pekerja yang harus diingatkan, ada seorang pekerja yang harus kita sampaikan bahwa yang bersangkutan salah di depan orang ramai juga nggak ada masalah, tapi ini adalah suatu kewajiban, bukan kita melecehkan untuk harga dirinya. Nah, itu beberapa hal yang harus kita lakukannya. Nah, banyak lagi sebenarnya adalah contoh-contoh yang bicara soal karakter ya, yang harus kita miliki ya. Nah, baik teman-teman semua, jadi saya akan mencoba meresume ya. Jadi di dalam menjadi seorang pemimpin yang unggul itu ada karakter yang teman-teman harus miliki, baru bisa dikatakan karakter unggul. Nah, ada dua, salah satunya salah duanya ya, bukan salah dua ya. Di antaranya adalah satu karakter pemimpin yang unggul itu harus mempunyai yang pertama itu adalah disiplin. Nah, disiplin, kemudian disiplin ini tidak hanya bicara soal waktu, tapi disiplin itu dibagi tiga, yaitu disiplin terhadap perilaku, kemudian disiplin terhadap administrasi, kemudian disiplin terhadap monitoring. Ya, disiplin monitoring, disiplin administrasi, kemudian disiplin perilaku. Nah, karakter yang kedua adalah punya karakter kehormatan. Nah, kehormatan ini kalau kita bicara soal kehormatan ada tiga komponen ya, tiga hal yang harus kita jaga. Yang pertama adalah kehormatan itu menyangkut bagaimana cara kita menghargai diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kehormatan itu menyangkut bagaimana kita menghormati orang lain. Ya, menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menghormati lembaga. Jadi ada dua hal itu yang harus kita miliki kalau kita pengen jadi kepemimpinan yang unggul, pemimpin yang unggul, pemimpin yang selalu direspek oleh anggota tim kita. Jadi ini hal yang harus kita miliki, ciri-ciri dari karakter pemimpin yang unggul. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebagai leader, kita harus punya karakter-karakter unggul dalam melakukan kepemimpinan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan semoga sehat selalu dalam kondisi COVID-19 seperti ini. Kita tetap menjaga kesehatan. Terakhir saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.